Oke, kita lanjutkan. Oke. Eh, Sekarang kita mengulang welfare ekonomi atau bagaimana ekonomi dapat membuat sejahtera. Jadi yang pertama tadi, kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam keseimbangan pasar itu efisien dalam arti bisa memaksimumkan surplus dari produsen dan konsumen. Ya, ini bisa memaksimum surplus dan konsumen. Tapi ketika sebuah pabrik mengeluarkan polusi, apa yang terjadi? Ini biaya yang dikeluarkan masyarakat ya dari perusahaan itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan perusahaannya. Nah, jadi ada dua biaya ya di sini. Biaya yang namanya biaya yang dikeluarkan masyarakat, cost to society. Ada biaya yang dikeluarkan perusahaan, namanya cost to private. Jadi ada perusahaannya, private, ada society, masyarakat. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini. Supply pasar aluminium ini penawaran ini private cost, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaannya nih. Ada biaya-biaya permintaan. Ini perorangannya. Perorangan dari masyarakat. Nah, muncullah equilibriumnya. Oke, sekarang apa yang terjadi jika perusahaan itu rupanya si perusahaan mengeluarkan polusi? Ketika perusahaan mengeluarkan polusi, masyarakat harus misalnya polusinya dalam bentuk udara, masyarakat harus menghirup sehingga sebenarnya ada biaya. Ingat ya waktu pertama kali saya menjelaskan bahwa yang namanya biaya di dalam ekonomi itu bukan hanya biaya yang terlihat dalam jumlah rupiah loh. Pencemaran udara nggak kelihatan dalam jumlah rupiah. Itu sebenarnya biaya. Kerugian yang harus dibayar. Apa yang terjadi? Mendorong yang namanya eh, private cost ini, biaya supply ini terdorong ke sini karena ada social cost yang bertambah. Social cost. Sehingga equilibriumnya sebenarnya nggak di sini. Equilibriumnya sebenarnya lebih kecil ya di sini. Ini sebenarnya yang optimum. Harganya pun jadi lebih mahal gara-gara external cost ini. Ya, biaya eksternal. Jadi yang mau saya optimalnya di sini, bukan lagi di sini. Yang optimal di sini. Apa yang terjadi ketika ada eksternalitas negatif? Tingkat output optimal berkurang, lebih kecil daripada kuantitas equilibrium pasar. Itu. Bagaimana supaya eksternalitas negatif ini bisa berkurang? Namanya kita internalizing externality. Jadi gimana caranya supaya mempengaruhi dia berkurang. Berkurang sehingga output yang optimal bisa tercapai. Nah, ini ya. Output yang optimal bisa tercapai. Jadi maksudnya adalah bagaimana caranya mengurangi internalizing ini sehingga
pengurangan ini bisa mencapai output yang optimal. Cara salah satunya adalah memakai pajak. Dipajakin, ya, dipajakin. Diberikan pajak ke sini kalau dia sudah memberikan polusi, ya, diberikan pajak ke suppliernya, sehingga dia bisa kemari, sehingga dia bisa bergeser kemari, sehingga optimal dia di sini, gitu ya caranya. Kita akan lanjutkan yang positif di video selanjutnya.